Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 9, bagian yang kelima. Pada akhir bagian keempat yang lalu, Tohpati dan Sidanti akhirnya bertempur mempertahan hidup mereka masing-masing. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu? Mari kita ikuti pada bagian ini. Seperti seonggok kapuk yang diputar angin pusaran, sekali melenting tinggi, kemudian menukik menyambar dengan sepasang pedang pendeknya. Tohpati kini terpaksa melawannya dengan sepenuh kemampuannya. Bahkan kadang-kadang ia menjadi bingung melihat gerak Sidanti. Tetapi Macan Kepatihan adalah seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas, sehingga sesaat kemudian ia telah berhasil menemukan keseimbangannya kembali. Meskipun terasa juga, kadang-kadang ujung pedang Sidanti berhasil menggores kulitnya dan meneteskan darahnya, namun kini ia tidak menjadi cemas. Apabila sekali ia mencoba melihat perkelahian antara Ki Tambakwedi dan Sumangkar, maka terasa olehnya bahwa keduanya pun mempunyai ilmu yang dapat disejajarkan, sehingga karenanya maka ia tidak perlu memecah perhatiannya, mencemaskan nasib Sumangkar. Demikianlah, mereka berempat telah memeras tenaga masing-masing. Ki Tambakwedi terpaksa mengakui bahwa murid kedua perguruan Kedung Jati benar-benar mampu melawannya. Meskipun senjata yang dipergunakan bukanlah senjata ciri perguruan Kedung Jati, namun senjata seadanya itu benar-benar dapat membantu Sumangkar memperpanjang umurnya. Golok yang kehitam-hitaman di tangannya itu berputaran, sekali mematuk, sekali menebas menyambar seperti hendak menebang roboh tubuh Ki Tambakwedi itu. Namun hampir di setiap kesempatan Ki Tambakwedi dengan beraninya memukul golok lawannya dengan tangannya yang terlindung oleh sepasang gelang baja. Dalam benturan-benturan yang terjadi itu, maka menyalalah bunga api memercik ke udara. Setiap kali terjadi benturan, senjata Sumangkar, golok pembelah kayunya mengalami luka di bagian tajamnya, sehingga kemudian mata golok yang memang bukan senjata buatan khusus itu, menjadi semacam mata gergaji. Namun dengan demikian, maka setiap goresan akan mampu menyobek kulit dengan bekas yang tersayat-sayat. Ki Tambakwedi pun kemudian terpaksa berjuang dengan sengitnya untuk segera mengalahkan Sumangkar. Namun Sumangkar tidak mau menerima keadaan dengan kedua tangan ngapurancang, tetapi sepasang tangannya berjuang sekuat-kuat tenaganya, tenaga murid kedua perguruan Kedung Jati. Goloknya kadang-kadang menyambar dalam genggaman tangan kanannya, namun kemudian mematuk dalam kelincahan tangan kirinya. Demit, tetekan. Ki Tambakwedi tak habis-habisnya mengumpat. Tetapi lawannya sama sekali tidak takut mendengar umpatan itu. Bahkan dengan serunya Sumangkar melawannya tanpa mengenal lelah. Keduanya adalah orang-orang sakti yang pilih tanding. Keduanya adalah orang-orang tua yang telah hampir merasa dirinya harus beristirahat dan menyerahkan segala persoalan kepada mereka yang masih muda. Namun pada saat-saat terakhir, mereka masih harus melindungi anak-anak muda yang mereka anggap akan dapat meneruskan umur mereka. Ki Tambakwedi, seorang guru yang terlalu bangga akan muridnya dan terlalu jangkaunya, sedang Sumangkar melihat Tohpati adalah penerus perguruannya, lewat kakak seperguruan. Karena itu maka seandainya anak muda itu lenyap pulalah ajaran-ajaran perguruan Kedung Jati yang pernah terkenal karena orang menyangka bahwa murid-murid perguruan Kedung Jati tidak dapat mati, karena memiliki nyawa rangkap. Sedang perguruan lereng Merapi yang terkenal seakan-akan setiap muridnya mampu menangkap angin. Di pihak lain, Sidanti bertempur dengan sepenuh tekad melawan Macan Kepatihan. Kali ini ia akan menebus kekalahannya pada saat ia berhadapan dengan Macan Kepatihan itu. Seperti juga gurunya, ia benar-benar ingin membunuh Tohpati, membawa kepalanya ke Pajang dan mengharap hadiah daripadanya, seperti hadiah yang akan diterima oleh mereka yang berhasil membunuh Arya Penangsang, Tanah Mentaok dan Pati. Kalau ia membunuh Macan Kepatihan, maka setidak-tidaknya ia akan menerima hadiah separuh dari mereka yang membunuh Arya Penangsang. Dengan harapan itu, serta pangkat yang akan melampaui pangkat Untara,
maka Sidanti berjuang sekuat-kuat tenaganya. Namun ternyata macan kepatihan tidak menyerahkan lehernya begitu saja. Bahkan semakin lama Tohpati seakan-akan menjadi semakin segar. Tongkatnya menjadi semakin cepat bergerak menyambar-nyambar seperti burung Garuda yang bertempur di udara. Mula-mula Sidanti berbangga dengan kemenangan-kemenangan kecilnya. Ketika sekali dua kali ujung pedangnya mampu meneteskan darah dari tubuh Tohpati. Namun kemudian terasa bahwa kulitnya pasti menjadi merah biru pula. Setiap sentuhan ujung tongkat macan kepatihan yang berbentuk tengkorak itu, seakan-akan benar-benar memecahkan tulangnya. Meskipun ia selalu dapat menghindarkan dirinya dari benturan langsung, atau dengan sepasang senjatanya menghentikan ayunan tongkat lawannya, namun terasa tongkat itu menyengat-nyengat tubuhnya semakin lama semakin sering. Sehingga dengan demikian, maka Sidanti kemudian tidak lagi dapat membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Betapa ia menjadi semakin lincah di saat-saat terakhir, namun lawannya pun ternyata cukup tangguh untuk mengimbanginya. Karena itulah maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Ketika bulan menjadi semakin merendah ke garis cakrawala di ujung barat, maka mereka yang bertempur itu semakin ngetok kekuatan. Mereka tidak mau masing-masing menjadi korban dari perkelahian itu, dan mereka masing-masing berusaha untuk mengalahkan lawannya sebelum pasangannya dapat dikalahkan. Tetapi kemudian, perkelahian itu menjadi terganggu karenanya. Di kejauhan mereka melihat tiga bayangan yang bergerak-gerak dalam keremangan cahaya bulan. Tiga bayangan manusia yang datang mendekat daerah perkelahian itu. Baik Ki Tambakwedi maupun Sumangkar bertanya-tanya di dalam hati mereka, siapakah mereka, orang-orang yang mendatangi itu? Tohpati dan Sidanti pun kemudian melihat mereka pula. Karena itu, maka mereka menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan perkelahian itu. Perkelahian itu adalah perkelahian antara hidup dan mati. Namun kalau yang datang itu kawan dari salah satu pihak, maka keseimbangan perkelahian itu akan terganggu. Sesaat Tohpati menggeram keras sekali. Tiba-tiba ia memperketat tekanannya. Ia melihat satu tenaga cadangan yang akan mampu mempercepat penyelesaiannya. Kalau ia mengerahkan tenaganya dan berhasil, maka perkelahian itu akan menjadi semakin cepat selesai. Tetapi kalau tidak, maka akibatnya ia akan menjadi lebih dahulu kelelahan dan mungkin ia akan menjadi korban. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Ketiga bayangan yang menjadi semakin dekat itu benar-benar mengganggunya. Akibatnya terasa pula oleh Sidanti. Serangan macan kepatihan menjadi bertambah dahsyat. Sedahsyat angin prahara yang melanda tebing pegunungan, menggetarkan pepohonan dan menggugurkan daun-daunnya. Sekali Sidanti terpaksa meloncat surut, namun Tohpati mengejarnya terus. Serangan Sidanti itu serasa benar-benar menyusup dari segenap arah, mematuk seluruh bagian tubuhnya. Dengan demikian, maka Sidanti pun terseret ke dalam pencurahan segenap tenaga, segenap kekuatan dan segenap kemampuannya. Namun, meskipun demikian, maka amat sulitlah baginya untuk segera dapat membebaskan diri dari belitan serangan Tohpati yang seperti lesus itu. Pada saat-saat terakhir, Ki Tambakwedi sebenarnya telah menemukan segi-segi lawannya. Betapapun saktinya Sumangkar, namun pada orang tua itu masih terdapat beberapa kelemahan. Apalagi ketika pada saat-saat terakhir ia lebih senang tinggal di dapur saja, maka nafsunya untuk bertempur tidak sehangat Ki Tambakwedi lagi. Meskipun Sumangkar mampu mengimbangi hampir setiap usaha Ki Tambakwedi untuk menembus pertahanannya, namun lambat laun, terasa bahwa Ki Tambakwedi masih selapis berada di atas Sumangkar. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat Ki Tambakwedi memperkuat tekanannya untuk segera mengakhiri perkelahian itu, supaya ia sempat memenggal leher Tohpati, maka pada saat yang demikian itu pula, Sidanti terpaksa beberapa kali beringsut surut. Gila, desis Ki Tambakwedi itu, macan kepatihan benar-benar berkelahi seperti seekor harimau jantan yang garang. Dengan menggeram keras sekali, ia mencoba mengakhiri perkelahiannya dengan Sumangkar, ketika dengan tangan kirinya ia memukul golok Sumangkar ke samping, dan dengan tangannya yang lain, Ki Tambakwedi berusaha memecahkan kepala lawannya itu. Namun usahanya masih belum berhasil,
Sumangkar masih mampu menggenggam golok itu di tangannya, dan masih mampu melontar ke samping sambil merendahkan dirinya, sehingga tangan Ki Tambakwedi yang berlapis baja itu terbang beberapa jari dari kepalanya. Sesaat kemudian ketika Ki Tambakwedi berusaha menerkamnya, maka Sumangkar sudah mampu mempersiapkan dirinya dan menjulurkan goloknya di muka dadanya. Bahkan kemudian ketika Ki Tambakwedi mengurungkan serangannya, Sumangkarlah yang meloncat maju dengan sebuah ayunan pendek. Namun kembali Ki Tambakwedi mengumpat di dalam hatinya. Kini ia benar-benar melihat muridnya dalam kesulitan. Karena itu maka mau tidak mau ia harus membagi perhatiannya. Namun karena orang tua itu memiliki pengalaman yang bertimbun-timbun di dalam perbendaharaan ilmunya, maka segera ia menemukan jalan untuk menyelamatkan muridnya tanpa mengorbankan kehormatannya. Dengan lantang kemudian ia berkata, "Ayo, meskipun Macan Kepatihan bukan muridmu Sumangkar, namun ia adalah murid saudara seperguruanmu, sehingga ilmumu berdua bersumber dari perguruan yang sama. Kalau ternyata kau tidak mampu melawan aku seorang diri, marilah, aku beri kesempatan kalian bertempur berpasangan. Muridku pasti akan senang juga melayanimu dengan cara itu." "Kau licik," sahut Sumangkar. "Agaknya kau telah melihat bahwa muridmu telah hampir sampai pada titik ajalnya." "Persetan, aku sobek mulutmu itu." "Silakanlah Kakang," jawab Sumangkar. Ki Tambakwedi menggeretakkan giginya. Namun ia tidak merubah rencana. Langsung ia melepaskan Sumangkar dan berlari ke arah Sidanti yang semakin terdesak. Dengan demikian, maka Sumangkar tidak dapat berbuat lain daripada berlari pula mengejar Ki Tambakwedi itu. Sesaat kemudian, maka mereka terlibat dalam pertempuran berpasangan. Mula-mula Sumangkar dan Tohpati agak canggung juga menyesuaikan diri masing-masing. Namun karena mereka bersumber pada ilmu yang sama, maka segera mereka menemukan titik-titik yang dapat membuka kemungkinan-kemungkinan seterusnya. Dalam pada itu, ketika mereka telah luluh dalam satu lingkaran perkelahian, maka bayangan yang datang mendekati mereka menjadi semakin dekat. Mereka berjalan perlahan-lahan dengan penuh kebimbangan. Setapak mereka maju, dan sesaat mereka berhenti. Sejenak mereka maju lagi. Namun 2-3 langkah mereka kembali tegak mengawasi perkelahian yang semakin seru. "Mereka bertempur berpasangan," berkata salah seorang dari mereka. "Ya, salah satu pihak sedang mencari keseimbangan," jawab yang lain. "Siapakah mereka?" Tak seorang pun yang dapat menjawab. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita mendekat." Mereka berjalan maju lagi. Langkah mereka terayun satu-satu di antara rumput-rumput liar. Ragu-ragu dan penuh kewaspadaan. Namun kemudian mereka berhenti pada jarak yang tidak terlalu dekat. "Dahsyat," terdengar salah seorang bergumam. "Ya," sahut yang lain. Dan yang lain lagi berkata, "Aku sangka mereka adalah guru dan murid saling berpasangan." Dua perguruan bertemu di padang rumput ini. Namun sesaat kemudian mereka bertiga mengerutkan kening mereka. Hampir bersamaan mereka dapat melihat semakin jelas ketika mereka sudah menjadi lebih dekat lagi. Perlahan-lahan di sela deru angin malam terdengar salah seorang berdesis, "Macan Kepatihan." Yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tongkat baja putihnya yang berkilat-kilat di keremangan cahaya bulan yang hampir tenggelam telah menunjukkan kepada mereka siapakah salah seorang dari mereka yang sedang bertempur itu. Namun kemudian timbullah kebimbangan di hati mereka bertiga. Salah seorang berkata, "Macan Kepatihan bertempur berpasangan. Siapakah yang seorang itu? Bukankah guru Macan Kepatihan itu Patimantahun? Dan Patimantahun itu telah mati terbunuh." Salah seorang bergumam lirih, perguruan Kedung Jati terkenal bahwa murid-muridnya mampu menyimpan nyawa rangkap di dalam tubuhnya. "Aku juga mendengar itu," sahut yang lain. Tetapi yang seorang lagi tertawa perlahan-lahan. Gumamnya, "Sebuah dongeng untuk menidurkan anak-anak di senja hari." Kedua orang yang lain saling berpandangan sesaat, seolah-olah mereka tidak mengerti kenapa yang seorang itu sama sekali tidak menaruh perhatian atas berita tentang nyawa yang rangkap itu. "Apakah kalian percaya bahwa ada seorang yang mampu menyimpan nyawa rangkap di dalam dirinya?" "Aji Pancasona barangkali." "Nah,
Kalau kalian percaya, atau setidak-tidaknya bimbang akan hal itu, mulailah sejak ini menganggap bahwa itu hanya sebuah dongengan semata-mata. Dan hal itu pun terbukti pula, bahwa Patih Mantahun tidak lagi bangkit dari kuburnya. Kedua orang yang lain kini berdiam diri, namun mata mereka tajam menatap pasangan-pasangan yang sedang bertempur dengan serunya. Dalam keremangan cahaya bulam, maka mereka seolah-olah hanya melihat bayangan-bayangan hitam yang berputaran dan berbenturan di sela-sela cahaya keputih-putihan yang memantul dari tongkat putih macan kepatihan dan sekali-sekali gemerlapnya pedang Sidanti. Golok Sumangkar yang kehitam-hitaman bahkan di sana-sini tampak berkarat, sama sekali tidak mampu memantulkan cahaya bulan yang semakin rendah. "Apakah kalian ingin melihat lebih jelas?" Terdengar salah seorang bertanya. "Marilah Kiai," jawab yang lain. Orang yang mengajak itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kainnya yang bercorak geringsing menutupi sebagian tubuhnya, sedang kedua orang yang lain berjalan di belakangnya dengan penuh kewaspadaan. Mereka adalah dua orang anak muda yang sebaya. Yang seorang bertubuh sedang dan yang lain pendek gemuk hampir bulat. Di lambung mereka masing-masing tergantung sehelai pedang. Namun di lambung orang yang berjalan di paling depan dan bahkan kedua anak-anak muda itu, melingkar sebuah cambuk yang bertangkai pendek dan berujung jangat. Ternyata orang yang pertama, yang berkain geringsing itu, telah menuntun mereka untuk mempergunakan senjata, ciri perguruannya di samping senjata yang disukainya. Cambuk yang bertangkai tidak lebih dari sejengkal dan ujungnya berjuntai agak panjang, terbuat dari tambang kulit yang sangat kuat beranyam rangkap 3 ganda. Lemas namun kuatnya bukan main. Tiba-tiba orang yang berkain geringsing itu berkata, "Kemarilah, Ngger." Kedua anak muda yang berjalan di belakangnya segera berdiri di sampingnya sebelah menyebelah. "Apakah kalian kenal yang seorang lagi?" Keduanya mengerutkan kening mereka dan mempertajam pandangan mata mereka. Tiba-tiba mereka berdesis, "Sidanti." "Ya, Sidanti," berkata orang yang berkain geringsing, "yang seorang pasti Ki Tambakwedi." Dua orang anak muda, Agung Sedayu dan Swandaru, mengangguk-anggukkan kepala mereka. Perlahan-lahan mereka berdesis, "Kiai, lalu siapakah yang seorang lagi, pasangan macan kepatihan itu?" Kiai Geringsing, yang oleh murid-muridnya lebih dikenal dengan nama Ki Tanu Metir menjawab, "Aku belum tahu, siapakah orang itu. Aku masih belum dapat mengenalnya. Seandainya ia adalah seorang yang telah pernah terkenal di daerah ini, atau daerah Pajang, mungkin aku dapat menyebut namanya." Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kini mereka menjadi semakin berani. Apabila salah satu pihak dari mereka adalah Sidanti dan Ki Tambakwedi, sedang di pihak lain dalam keadaan yang seimbang melayaninya, maka bersama guru mereka, mereka tidak akan menjadi cemas lagi siapapun yang sedang bertempur itu. Karena itu maka Agung Sedayu kemudian berkata, "Marilah kita dekati Kiai. Aku ingin melihat dengan pasti siapakah yang tengah bertempur itu." Kiai Geringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia menjawab, "Marilah. Tetapi berhati-hatilah, siapa tahu bahwa mereka akan memilih lawan. Dan pilihan itu jatuh kepada kita." Swandaru tersenyum. Selangkah ia maju. Tetapi ia segera berhenti ketika ia melihat perkelahian itu cepat bergeser dari tempatnya. "Kenapa?" desisnya. "Apakah ada perubahan dari keseimbangan mereka?" Tetapi ternyata perkelahian itu segera berjalan kembali dengan sengitnya. Mereka hanya bergerak sekedar menemukan bentuk yang baru dari daerah perkelahian serta letak pasangan dari antara mereka. Namun waktu yang sesaat itu telah menggoncangkan hati Kiai Geringsing. Pada saat yang demikian itu, ia mengenal siapakah seorang lagi yang selama ini menjadi teka-teki di antara murid-muridnya. Namun untuk meyakinkannya, ia dengan serta-merta melangkah maju lagi beberapa langkah, sehingga jarak mereka menjadi semakin dekat, bahkan terlalu dekat. Yang sedang bertempur itu pun kemudian terkejut melihat kehadiran mereka yang terlalu dekat itu. Apalagi dengan demikian segera mereka mengenal siapakah orang-orang yang datang mendekat. Yang pertama-tama berteriak di antara mereka adalah justru Ki Tambakwedi. "Hei, orang yang menamakan diri Kiai Geringsing, apakah kerjamu di sini?"
Kiai Gringsing tidak menjawab. Matanya sedang menekuni gerak seorang lagi di antara mereka yang selama ini tak pernah disangkanya akan bertemu kembali. Tiba-tiba terdengar ia bergumam, "Sumangkar, murid kedua dari perguruan Kedung Jati." "He, siapakah kau?" sahut Sumangkar yang mendengar namanya disebut-sebut. "Bertanyalah kepada Ki Tambak Wedi," sahut Kiai Gringsing. "Aku mendengar ia menyebutmu Kiai Gringsing. Siapakah sebenarnya kau ini?" "Itulah aku sebenarnya." Sumangkar masih mau berkata lagi. Tetapi tiba-tiba terdengar Tohpati berteriak, "Hei, bukankah kalian orang-orang yang aku temukan di tengah kali itu? Yang gemuk itu, yang satunya, dan apakah kau orang tua itu pula?" "Ya, akulah itu," jawab Kiai Gringsing. Ternyata dada Tohpati berdesir mendengar pengakuan itu. Meskipun hal itu telah diketahuinya atau setidak-tidaknya telah digambarkannya. Sehingga karena itu ia berkata, "Aku sudah menyangka. Kalau aku tahu bahwa kalian orang-orang aneh dari Sangkal Putung, maka pada saat itu kalian pasti telah aku bunuh." "Apa salah kami?" teriak Kiai Gringsing. "Dan karena itu pula agaknya waktu itu kami tidak mengaku orang-orang aneh." "Gila," teriak Tohpati, "jangan mengigau. Nanti akan datang giliran kalian untuk aku bunuh setelah musuh-musuhku ini mati." Yang terdengar adalah suara tertawa Ki Tambak Wedi. Sementara itu mereka basi bertempur dengan serunya. Dan di antara derai tertawa itu terdengar Ki Tambak Wedi berkata, "Jangan sombong macan kepatihan yang gagah perkasa. Mungkin kalian berdua mampu membunuh kami, tetapi orang-orang itu..." Macan kepatihan benar-benar terkejut mendengar kata-kata Ki Tambak Wedi yang biasanya terlalu menyombongkan diri. Tetapi ia tidak segera bertanya lagi. Tekanan Ki Tambak Wedi bahkan menjadi semakin mendesak. Demikianlah jilid ke-9 bagian ke-5 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian ke-6 yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.